Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Al-Fakir janjikan di video berikutnya, tutorial niat umroh. Setelah Anda sholat sunnah ihram di Masjid Bir Ali atau di masjid tempat mikot lainnya, maka pastikan tidak ada pelanggaran-pelanggaran ihram yang menempel di badan Anda. Mulai dari pakaian berjahit dan semua itu hati-hati sekali. Dan masuk bis, kemudian setelah rapi di dalam bis, ya, dan kalau rombongan jemaah sudah lengkap, endap tidak isair ketika mulai mau bergerak, niat diucapkan. Karena niat yang dimaksud di sini al-ihram. Al-ihram itu masuk di dalam umroh, masuk dalam ihram. Ya. Caranya niat dengan hati, ini yang wajib nih. Masuk ke dalam umroh. Niat di dalam hati masuk ke dalam umroh atau ke dalam haji. Kalau umroh, niat masuk ke dalam umroh. Yang wajib ini niat di dalam hatinya, jangan sampai di dalam hati tidak niat. Ini wal wajib ayyan wiyah hadza biqalbihi. Yang wajibnya itu niat di dalam hati. Wala yajibut talaffudzu bihi, dan tidak wajib melafazkan dengan niat. Wala talbiyah, dan tidak wajib melafazkan talbiyah. Tidak wajib melafazkan niat dan tidak wajib talbiyah. Ya, posisi hukumnya dua ini, niat dilafadzkan dan baca talbiyah tidak wajib ya. Ya. Yang wajib itu ayyan wiya hadza biqalbihi. Niat umroh, niat haji, niat masuk ke dalam haji, niat masuk ke dalam umroh dengan hatinya. Adapun melafadzkan tidak wajib dan juga baca talbiyah tidak wajib. Tetapi yang lebih afdol melafalkan niat dengan lisan. Ya, lebih afdol. Nanti kalau niat itu dilafadzkan dengan lisan, maka otomatis hati ngikut. Nah, dan wa ayyulabbiya, dan juga baca talbiyah. Ini afdol, sunnah. Karena sebagian ulama berkata, ihram itu tidak sah. Ini sebagian ulama, bukan seluruh ulama. Ba'dal ulama berkata, la yasihul ihram hatta yulabbiyah. Tidak akan sah ihram itu sampai dia baca talbiyah. Ihram itu tidak akan dinilai menjadi ihram, tidak akan dianggap masuk ke dalam umroh sampai dia ucapkan talbiyah. Oleh karena itu sebagian ashabus syafi'i berkata, rahimahumullahu taala, yang lebih hati-hati berniat ya dengan hatinya dan berucap dengan lisannya. Dan pada saat dia berucap dengan lisannya, mustahdirun niyatal qalbi, menghadirkan niat hati. Ya, kalau haji nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau haji ifrad. Kalau umrah, nawaitul umratah wa ahramtu biha, bukan bihi. Kalau umrah, nawaitul umratah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Setelah itu langsung baca talbiyah. Langsung baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi tidak ada jeda zikir setelah niat itu. Langsung talbiyah. Kenapa? Sebagian ulama berkata, la yasihul ihram hatta yulabbiyah. Tidak akan dianggap sah masuk ke dalam ihram sampai dia bertalbiyah. Jadi setelah niat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, langsung bertalbiyah. Nih. Talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, sampai akhir talbiyah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau bisa jangan sampai diputus 3 kali ini. Diulang sampai 3 kali. Karena talbiyah itu makruh kalau sekali atau 2 kali, ya, sampai 3 kali. Makanya nggak boleh ada orang yang ucapkan salam kepada orang yang sedang bertalbiyah, karena dia harus memutus talbiyahnya. Apabila niatnya, nih sekarang niat diri sendiri. Apabila niatnya badal haji atau badal umroh, maka katakan an, dari, bukan untuk ya, bukan untuk.
Di sini contohkan nawaitul hajjah an fulanin. Sengaja aku niat haji dari fulan. Tidak boleh Anda nawaitul hajjah li fulanin. Sengaja aku haji untuk fulan. Tidak boleh, ya. Maka katakan begini, sengaja aku niat haji dari fulan. Kalau umrah, sengaja aku niat umrah dari fulan dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala dari fulan. Jadi saya sebutkan cara niat badal. Nawaitul umrotah, kalau umrah ya. Sengaja aku niat umrah dari fulan. Nggak usah sebut bin, nggak masalah. Tapi kalau nyebut nggak apa-apa. Nawaitul umrata an fulanin bin fulan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala anhu. Sengaja aku umrah, nawaitul umratah, sengaja aku umrah dari fulan bin fulan dan berihram dengannya karena Allah Ta'ala. Yang perlu diperhatikan bukan untuk fulan tetapi dari fulan, ya. Kemudian langsung baca talbiyah juga, tapi talbiyahnya dari fulan, katakan dari fulan. Labbaik Allahumma labbaik an fulan sampai akhir talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik an fulan sampai akhir talbiyah, ya. Ini penjelasan haji qiran, haji ifrad, haji tamattu dan seterusnya. Dan di sini langsung baca talbiyahnya, bab baca talbiyah. Karena setelah niat itu langsung baca talbiyah, ya. Anjuran baca talbiyah itu tidak melebihi dari talbiyahnya, zikir talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab haji. Talbiyahnya Rasulullah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu saja ya talbiyah yang dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, labbaiknya kan talbiyahnya 3 kali. Setelah talbiyah 3 kali, nih setelah niat kan langsung baca talbiyah 3 kali. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Pokoknya bentuk sholawat apa saja, ya. Apalagi baca sholawat Ibrahimiyah. Setelah baca sholawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Kemudian setelah selesai baca talbiyah 3 kali, kemudian baca sholawat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keridhaan dan surga, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari murka dan nerakanya. Jamaah dibiarkan berdoa sendiri, ya, dibiarkan berdoa sendiri untuk dirinya dan orang yang dicintai. Dan seterusnya, dianjurkan memperbanyak talbiyah. Tidak ada zikir yang lebih baik bagi orang yang sedang berihram kecuali talbiyah. Talbiyah ini berdiri, duduk, menunggangi, jalan kaki, tidur, haid, batal wudhu, sunnah bertalbiyah. Lebih-lebih ketika perubahan cuaca, perubahan keadaan, perubahan tempat, perubahan waktu, ya. Keadaan duduk, berdiri, ya. Tempat mau singgah di rest area, mau singgah langsung talbiyah. Kemudian mau naik bis lagi, talbiyah lagi. Dan masuknya malam atau masuknya siang, sunnah bertalbiyah. Mau naik bukit, turun bukit, tanjakan, naik tol, turun tol, bertalbiyah. Nunggangi, mau masuk ke dalam satu tempat, atau mau berkumpul, atau mau mengumpulkan, sunnah bertalbiyah. Itu lebih disunnahkan maksudnya. Bahkan setelah selesai sholat, bertalbiyah. Ya. Bertalbiyah, baik sholat itu di Masjidil Haram atau masjid-masjid yang lain. Dan talbiyah ini dianjurkan nyaring suaranya. Dianjurkan nyaring suaranya walaupun di dalam masjid, ya. Walaupun di dalam masjid.
Apabila sudah sampai ke dalam masjid dan mau tawaf, maka tidak dianjurkan lagi ketika mulai tawaf talbiyah dan sudah dicabut hukum sunnahnya talbiyah. Ya, ini bagi jemaah umrah. Dan ini penjelasan ya bahwa talbiyah itu jangan sampai hanya 2 kali. Wa yustahabbu tikrarut talbiyah fi kulli marratin thalatha marrat, dan talbiyah itu harus diulang 3 kali. Ini sunnah. Wa ya'ti biha mutawaliyah, dan talbiyah itu harus tidak ada jedah yang 3 kali itu. La yaqta'uha bi kalamin wala ghairihi, tidak diputus talbiyah itu dengan ucapan, dengan kata-kata, wala ghairihi, dan juga tidak diputus dengan lain kalam. Seperti mau doa setelah talbiyah 1 kali, mau doa tidak boleh. Setelah 2 kali mau doa tidak boleh. Baru setelah 3 kali Anda doa, solawat, tidak ada masalah. Ketika kita diucapkan salam bagaimana? Ya, jawab salamnya, karena jawab salam adalah wajib dan hukum talbiyah adalah sunnah. Nass alaihi Syafi'i wa ashabu.